Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah SWT. Anak-anak, hari ini kalian belajar lagi bersama saya, Teacher Esti. Sudah siap belajar hari ini? Al-Firdaus. Siap. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar tema kedua, persatuan dalam perbedaan, dan subtema kedua, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 1-6. Anak-anak, setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia harus tetap berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah kala itu? Tentunya ada beberapa pertempuran yang terjadi. Yang pertama ada pertempuran Surabaya. Pada tanggal 19 September 1945, tentara Sekutu dan Belanda datang di Indonesia dipimpin oleh B.J. Malabi. Mereka mengibarkan bendera Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru di atas Hotel Yamato Surabaya. Hal tersebut membuat arek-arek Surabaya marah yang dipimpin oleh Bung Tomo. Mereka merobek bendera warna biru sehingga menjadi bendera warna merah putih yang menjadi bendera Indonesia. Pada tanggal 10 November tersebut anak-anak, terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat sehingga arek-arek Surabaya dapat memenangkan pertempuran dan Sekutu pemimpinnya gugur di medan perang. Sehingga pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Untuk yang kedua, ada pertempuran 5 hari di Semarang. Pada bulan Oktober 1945, tentara Jepang meracuni sumber air minum di Candi Semarang. Oleh sebab itu, Dr. Karyadi memeriksa kondisi air dan terbunuh di sana. Hal tersebut menyulut kemarahan pemuda dan TKR. TKR itu Tentara Keamanan Rakyat, yang sekarang diganti nama menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Banyak pemuda yang gugur pada pertempuran tersebut, sehingga di pusat kota Semarang dibangunlah Tugu Muda untuk mengenang jasa para pahlawan. Yang ketiga ada pertempuran di Ambarawa. Sekutu di bawah pimpinan B.J. Battle dibonceng Nica atau Netherlands Indies Civil Administration mendarat di Semarang. Mereka membuat perjanjian dengan Insinyur Soekarno, tetapi mereka mengingkari. Dipimpin Jenderal Sudirman selaku kolonel dari TKR dengan menggunakan taktik gelar supit kurang atau pengepungan secara rangkap, musuh menjadi terkurung. Sehingga Indonesia berhasil merebut Ambarawa. Karena perjuangan yang gigih tersebut, tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari TNI Angkatan Darat. Ada juga Bandung Lautan Api, tanggal 23 Maret 1946. Untuk mencegah tentara Sekutu dan Nica yang berniat menjadikan Bandung sebagai markas militer perang, penduduk Bandung sengaja membakar rumah mereka supaya rumah mereka tidak digunakan sebagai markas perang dan mereka menuju ke pegunungan. Anak-anak, upaya atau usaha untuk mempertahankan kemerdekaan bukan hanya dilakukan secara berperang atau bertempur, tetapi juga ada perundingan atau perjanjian. Di antaranya, perhatikan tabel dari Tica ya, ada 4 perjanjian atau perundingan. Yang pertama, ada perjanjian Linggarjati. Kenapa dinamakan perjanjian Linggarjati? Karena dilaksanakan di Linggarjati, Jawa Barat. Yang kedua, ada perjanjian Renville. Dinamakan Renville karena perundingannya dilakukan di atas kapal perang milik Amerika Serikat yang bernama Renville yang berlabuh di Jakarta. Setelah itu ada lagi perjanjian yang ketiga bernama perjanjian Romeroyen. Dinamakan Romeroyen karena delegasi atau perwakilan dari Indonesia bernama Rom atau Muhammad Rom dan delegasi atau perwakilan dari Belanda bernama Royen atau Van Royen. Yang terakhir ada Konferensi Meja Bundar atau disingkat KMB di Den Haag, Belanda. Dinamakan Konferensi Meja Bundar karena perundingan menggunakan meja berbentuk bundar.
Anak-anak untuk menyatukan dan membangun semangat para pejuang memiliki kata-kata motivasi seperti Bung Tomo yang memotivasi arek-arek Surabaya di atas Hotel Yamato dengan berpeki Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar untuk membakar semangat arek-arek Surabaya. Dengan kalimat motivasi tersebut, jiwa tanah air akan muncul dan membara di jiwa para pemuda Surabaya. Untuk kalimat-kalimat tersebut kita juga sering mengucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita mengucapkan kalimat yang efektif, juga kalimat tidak efektif. Apa itu anak-anak kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Syaratnya apa saja? Yang pertama, sesuai EYD, ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, sistematis. Yang ketiga, tidak bertele-tele. Yang keempat, tidak ambigu. Contohnya, sangat banyak sekali ayam yang sedang makan biji jagung di halaman. Sangat banyak sekali. Nah, di situ ada kata-kata sekali yang dicetak menggunakan tinta biru. Kata-kata sekali itu terlalu berlebihan. Jadi, untuk menjadikan efektif, kita buang kata sekali menjadi sangat banyak ayam yang sedang makan biji jagung di halaman. Anak-anak, di sekitar kalian ada yang beternak ayam? Ya, ciri-ciri dan habitat hewan ayam. Ciri-ciri ayam ada yang tahu? Pintar. Ayam berparuh runcing. Kenapa paruhnya berbentuk runcing? Untuk mengambil biji-biji yang di dalam tanah. Pintar. Habitat atau tempat tinggalnya di darat. Untuk ikan memiliki sirip. Habitatnya di air. Bebek kakinya lebar dan berselaput. Digunakan untuk mendapatkan makanan di lumpur. Selanjutnya ada cecak, memiliki bantalan kaki perekat dan memutuskan ekor ketika merasa terancam atau disebut dengan autotomi. Sekarang untuk cara beradaptasinya. Tentunya mereka, hewan, ada yang memakan hewan lain untuk mencukupi nutrisinya sebagai sumber makanan. Terus cara mereka beradaptasi supaya mereka aman bagaimana? Sekarang ada bunglon, cara beradaptasinya yaitu mengubah warna kulit sesuai dengan tempat atau disebut dengan mimikri. Selanjutnya cecak memutuskan ekor ketika merasa terancam, disebut dengan autotomi. Untuk cecak, bagaimana cara ketika ekornya terputus? Berarti lama-lama ekornya hilang? Tidak, jadi ekornya itu dapat tumbuh kembali. Selanjutnya terenggiling. Terenggiling cara beradaptasinya dengan cara menggulungkan tubuh. Untuk walang sangit mengeluarkan bau yang menyengat, cumi-cumi mengeluarkan tinta hitam, dan siput masuk ke dalam cangkang atau rumahnya. Bagaimana anak-anak belajar dengan TCST hari ini? Menyenangkan bukan? Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Pertempuran. Sudah itu? Ya, kalimat efektif. Sesudah itu, perjanjian atau perundingan, dan ciri-ciri makhluk hidup, habitat, serta cara beradaptasinya. Anak-anak, jangan lupa ya, kerjakan tugas subtema 2 dari TCST, kirimkan di Google Drive kalian atau WA TCST. Demikian pembelajaran dari TCST hari ini. TC ingatkan kembali, tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, dan jaga jarak. Apabila tidak ada perlu yang mendesak, kalian tetap di rumah saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.